Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alicia Hanita Azahra. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsentrasi belajar yang rendah. Nah, yang pertama yaitu pengertian konsentrasi belajar. Dari pengertian ini, saya mengambil dua tokoh, yaitu yang pertama, Slameto tahun 2003, mengungkapkan konsentrasi dalam belajar merupakan pemusatan perhatian terhadap mata pelajaran dengan menyampingkan semua hal yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Yang kedua yaitu menurut Sumarno tahun 2004, konsentrasi belajar adalah suatu perilaku dan fokus perhatian siswa untuk dapat memperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran serta dapat memahami setiap materi yang telah diberikan. Konsentrasi belajar juga menjadi salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan prestasi. Namun, beberapa orang kerap kali mengalami kesulitan konsentrasi saat belajar. Mereka biasanya merasa sulit untuk memusatkan pikiran dan perhatiannya selama belajar. Alhasil, kondisi ini kerap berdampak pada tingkat pemahaman siswa terhadap materi atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Setiap siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda ketika mereka harus mengikuti proses belajar di kelas. Siswa yang memiliki konsentrasi belajar yang rendah biasanya tidak dapat memusatkan pikirannya terhadap bahan pelajaran yang dipelajarinya. Siswa juga akan mudah terkecoh dengan situasi yang ada di sekitarnya. Misalnya, mereka lebih suka mengobrol dengan teman duduknya daripada harus mendengarkan materi yang diberikan oleh guru. Jika konsentrasi siswa rendah, maka akan menimbulkan aktivitas yang berkualitas rendah pula, serta dapat menimbulkan ketidakseriusan dalam belajar dan daya pemahaman terhadap materi pun menjadi berkurang. Nah, adapun ciri-ciri siswa yang mempunyai konsentrasi belajar yang rendah, yaitu yang pertama, tidak memberi perhatian yang penuh. Yang kedua, mengalami kesulitan untuk fokus pada pelajaran. Yang ketiga, tidak bisa mengikuti petunjuk. Yang keempat, sulit mengatur tugas-tugas. Yang kelima, mudah terusik. Dan yang keenam, ialah pelupa. Nah, sekarang penyebab konsentrasi belajar yang rendah. Yang pertama, pengaruh adanya penggunaan gadget yang berlebihan. Yang kedua, suasana belajar yang tidak kondusif, baik di rumah maupun di sekolah yang membuat siswa tidak merasa nyaman dalam belajar. Yang ketiga, pola tidur yang kurang berkualitas atau tidak teratur. Yang keempat, kurangnya minat terhadap mata pelajaran tertentu. Yang kelima, adanya paksaan atau tekanan dari lingkungan sekitar. Yang keenam, rendahnya motivasi dari diri sendiri dalam menentukan target hasil belajar. Yang ketujuh, pola makan yang kurang sehat dapat menyebabkan terhambatnya proses metabolisme tubuh sehingga mempengaruhi kerja otak kurang optimal. Nah, sekarang cara meningkatkan konsentrasi belajar. Yang pertama, hindari gangguan belajar. Banyak sekali gangguan di sekitar kita yang berpotensi mengalihkan perhatian kita saat belajar. Misalnya, gangguan dari smartphone, yang berdering, bunyi pemberitahuan dari media sosial, tontonan YouTube yang lebih seru, serta hal-hal yang lainnya. Yang kedua, membuat jadwal belajar yang konsisten. Membuat jadwal belajar dan diterapkan secara konsisten. Dan demikian, kita akan terbiasa belajar pada waktu yang telah ditentukan. Namun, pastikan jadwal belajar tersebut sesuai dengan waktu kalian. Nah, yang ketiga yaitu mengubah kebiasaan belajar. Mengubah cara belajar ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan serta kejenuhan dalam belajar untuk meningkatkan konsentrasi belajarnya. Yang keempat, konsumsi makanan yang bergizi. Membiasakan diri dengan mengatur pola makan yang sehat adalah hal terpenting yang harus kita lakukan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga otak. Usahakan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh dan kecerdasan otak. Nah, yang kelima yaitu mengerjakan pelajaran yang disukai terlebih dahulu. Kita bisa mengutamakan pelajaran yang kita sukai saat belajar. Dengan begitu, kita akan lebih semangat dalam mempelajarinya. Dengan semangat belajar yang tinggi, otomatis konsentrasi kita akan bekerja lebih optimal sehingga dapat menangkap dan memahami pelajaran dengan mudah. Yang keenam, yaitu memilih metode belajar yang tepat.
Setiap orang memiliki cara dan kebiasaan belajar yang berbeda. Tentukan metode belajar yang tepat untuk membantu kita memberikan semangat dalam belajar. Dengan metode belajar yang tepat, maka kita bisa mendapat konsentrasi yang penuh saat belajar sehingga kita bisa menangkap dan memahami materi pelajaran yang sedang kita hadapi dengan baik. Oke, baiklah. Itu adalah sedikit materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.